Saudara, judul firman Tuhan hari ini adalah pertobatan seorang Kristen yang sejati. Matius 13 ayat 44, kita baca sama-sama. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Dipendamkannya. Kenapa dipendamkan? Dia sudah ketemu, kemudian dipendamkan dulu, ditutup. Kok enggak langsung diambil ya saudara? Dipendamkan, atur strategi. Tujuannya dia sedang atur strategi. Pikirkan matang-matang dulu. Ojo ke susu. Lukas 14 ayat 28. Yesus bilang begini, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Yesus bilang, kalau kamu mau ikut aku, pikir dulu. Karena ikut aku itu enggak enak, kata Yesus. Ketika ada orang mau ikut Yesus, guru saya mau ikut engkau. Yesus bilang, ojo ke susu-susu. Pikir dulu, ikut aku itu tidak gampang bro. Ojo ke susu, kata Yesus. Gimana kalau ada orang bilang, Pak saya mau jadi jemaat gereja Pemalang. Kita bilang apa? Cepat. Amin. Ojo suwe-suwe. Ojo suwe-suwe, cepat masuk sini. Supaya diselamatkan, saudara-saudara. Nanti di sini baru kita bilang, ojo. Gitu saudara-saudara. Yang penting masuk dulu ke sini. Ikut Yesus perlu persiapan hati yang matang. Jangan asal-asal. Kalau orang membangun, uangnya belum disiapin, dia langsung bangun, nanti orang lihat, oh ini enggak ada uangnya orang ini. Diejek orang. Jangan kita ketika cepat-cepat ikut Yesus, nanti setelah ikut Yesus banyak masalah. Aduh, pendetanya juga marah-marah. Di gereja juga ada orangnya, enggak enak. Di dalam kekristenan, ketika ikut Yesus, pasti ada masalah. Amin. Itu yang Tuhan bilang, ojo ke susu. Pikirkan. Dengan sukacita menjual seluruh miliknya. Ada penyerahan total. Menjual semua yang paling berharga. Menjual ego dan semua hak kedagingannya. Orang kalau sudah jumpa dengan Tuhan, ini yang dilakukan. Dia jual semua. Ini namanya hukum pertukaran. Kalau orang Kristen sampai di tahap ini, dahsyat semuanya. Amin. Ketika dia menemukan harta itu tadi, kemudian dipendamkannya. Supaya apa saudara-saudara? Dia atur strategi, dia pikir. Kemudian dia lari pulang, apa yang dia lakukan?
dia jual semua miliknya. Bukan sebagian, tapi semua. Firman Tuhan berkata, Yohanes berkata, biarlah engkau semakin besar dan aku semakin kecil. Biarlah Yesus semakin memenuhi hidupku dan keakuanku semakin habis. Jadi yang penuh dalam hidupku adalah Yesus. Amin. Aku semakin kecil, Yesus semakin besar. Seberapa besar Yesus memenuhi hidup Efraim, kalau Yesus memenuhi hidup Efraim 50%, berarti Efraim masih sisa 50%. Kalau Yesus memenuhi Efraim hanya 10%, berarti Efraim 90%. Lebih besar siapa? Efraim. Kalau Efraim 95%, Yesus 5%. Berarti yang 5% itu diatur oleh Efraim. Itu. Bukan yang 5% mengatur, tapi yang 95%. Haleluya. Ini yang dimaksudkan oleh Yohanes. Biarlah Yesus semakin besar, semakin memenuhi hidupku dan aku semakin habis. Keakuanku semakin habis. Tidak ada lagi akunya. Mati semua. Ikut Yesus itu begitu. Ketika kita disinggung orang, kalau digolok ya aku yang golok dia. Haleluya. Iya. Yesus ketika disalib, dipukul, tidak pernah melawan sedikit pun. Dia bilang, ampuni dia Bapa. Ketika dipukul, oh ampuni dia Tuhan. Ditendang dari belakang, haleluya. Hebat ya. Kenapa? Karena sudah dinolkan. 0%. Kitanya 0%, Yesusnya 100%. Keus berkata, aku akan memberikan hartaku kepada orang lain. Dan yang kurampas, kukembalikan 4 kali lipat. Karena Zakheus sudah menemukan, dia tidak disuruh. Tapi Tuhan, aku kembalikan Tuhan. Jesus is everything. Itu Zakheus. Kalau sudah menjual, baru bisa memiliki harta itu. Tanpa menjual tidak bisa memiliki. Kekristenan punya harga yang harus kita bayar mahal. Barang siapa yang mengikut aku harus siap. Lukas 9:23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Enak. Pikul salib. Salib itu berbicara tentang penderitaan, berbicara tentang kita tidak bebas. Tapi Yesus bilang, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus pikul salib. Ayat selanjutnya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Sorry. Kalau kamu tidak pikul salibmu, kamu tidak layak ikut aku ya. Ozo ke susu. Yesus itu tidak tergiur dengan jumlah yang banyak. Yesus tergiur dengan kualitas. Kita yang tergiur dengan jumlah yang banyak. Coba bayangkan, Yesus muridnya berapa? 12. Kenapa Yesus tidak tergoda 50 orang? Kenapa fokus 20? Masih bisa ditambah enggak? Bisa. Tapi Yesus enggak usah, cukup 12. 12 orang ini saya mau jadikan
untuk mengubah dunia. Sekarang kekristenan memenuhi seluruh dunia. Dimulai dari Yesus seorang diri, 12 murid pergi ubah dunia. Kenapa sampai ke Samosir ada orang Kristen? Dimulai dari 12. Strategi Yesus itu luar biasa. Yesus tidak butuh banyak orang. 12 cukup. Tapi goncangannya dunia. Kita 50, kita harus kualitasnya sama dengan 12 itu. Amin. Kita nggak mau sedikit, kita mau banyak. Tapi kualitasnya juga banyak. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini namanya kuk. Yesus bilang gini, kalau kamu jadi orang Kristen, kamu harus pikul kuk setiap hari. Tahu nggak gunanya ini apa? Ini kuk. Kalau yang satu melawan, sini. Ini melawan, sini. Ini nggak boleh macam-macam. Biasanya, dua ini, satu senior, satu junior. Yang senior itu, dia jalannya lurus nih. Yang junior ini dia masih melawan. Ngapain sih ikut Yesus? Yang satunya, sini. Itu yang senior. Haleluya, itu kuk. Jadi setiap hari hidup kekristenan itu sebenarnya nggak enak. Nggak enaknya itu di sini. Setiap hari pikul kuk. Tapi orang Kristen kebanyakan nggak mau kuk, pinginnya lari keluyuran, saudara-saudara. Haleluya. Jam 11 malam udah lari keluyuran. Kacau hidupnya, saudara. Harus hidupnya tertib. Jalan dalam kebenaran, tertib. Ada dosa di sana, jalan terus. Haleluya, itu kuknya. Memikul kuk bersama Yesus. Ini dia. Yesus senior kita, kita junior. Kita jalan, kita kan pengennya masih ingin nikmati dunia. Tapi Yesus bilang, sini. Aku ingin di situ loh, ke karaoke. Sini. Ke gereja. Pelayanan. Kita dituntun. Harus nurut sama Yesus. Kalau kita melawan, nanti kuknya dilepas. Wes, kamu kabur sana. Kabur, tapi wes. Lungo. Enak nggak jadi orang Kristen? Di sini ini yang bikin nggak enak. Haleluya. Pinginnya harta itu tadi, mutiara itu tadi. Tapi untuk dapat mutiara itu ini mahal harga, tidak gampang. Jadi orang Kristen itu, makanya Yesus bilang, ojo kesusus, pikir dulu. Kalau kamu tidak layak, kalau kamu tidak pikul salib, aku enggak. Jadi kita jangan pikir, saudara-saudara, Yesus langsung senang gitu ya. Enggak, Yesus tidak tergiur. Tapi Yesus, dia lihat hati kita, motivasinya, oke. Nah, haleluya. Saya percaya Yesus lihat si Jose. Karena lihat motivasinya. Amin. Penutup. Kekristenan itu hidup sambil pikul kuk. Namun jalanilah bersama Yesus, maka hidup jadi ringan dan enteng dan bahagia setiap hari. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.